wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita baca doa terlebih dahulu ya. Doa akan dipimpin oleh leader kelas yang tadi masuk Zoom duluan. Silakan Mas Bani. Ada Mas Bani? Mas Bani? Halo? Dengar suara Ustazah? Dengar. Oke. Mas Bani? Oh, Mas Bani belum, masih ini. Masih menyambungkan. Isti'adadan. Sudah siap. Sikap berdoa. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih. Satu angkatin. Fil fasli. Wahidun. Itba' ta'limatil ustadzah. Itsnaini. Irfa' yadak. Ida aratta tatakallama. Salasa. Irfa' yadak. Ida aratta antatrukal fasli. Arba'atun. Ayat takhida. Khiyaratan. Zakiyatan. Khamsatun. Ayyaj'alal ustada. Masruratan. Kaifa halukum ya soli soliha? Alhamdulillah. Semangat. Yes. Ulangi lagi. Kaifa halukum ya soli soliha? Alhamdulillah. Biasa. Nurul Faiza. Semangat. Yes.
Oke, alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi di tematik ya. Mohon maaf karena Zoom-nya tidak ada karena udah diganti matematika. Jadi gimana anak-anak sudah paham materi yang kemarin? Sudah paham apa belum? Sudah dibuka apa belum? Sudah. Sudah ya. Oke, ya sudah nanti kita cek ya. Kita review lagi sekalian di dalam. Oke, saya mau absen. Oke. Silakan. Sekarang tanggal berapa? 11. Mas Maulana Ahmad Hadir. Alifa Ayu Hanifah. Belum masuk ya. Anissa Zatul Jannah. Waalaikumsalam. Az-Zahra dan Malastari. Ayu Pramana Putra. Hadir Ustaz. Farida Faqihatul Ilmi. Hadir. Faiza Azkia Khairun Nisa. Hadir Ustazah. Farid Rizky Mubarak. Firza Nabila. Hadir Ustazah. Kamila Ainamira. Arunia Awalin. Zakia Az-Zahra. Hadir Ustazah. Muhammad Al-Fatih. Hadir Ustazah. Muhammad Fajar Ramadan. Muhammad Yusuf Sabani. Hadir Ustazah. Prayata Altaf Al-Jailani. Hadir Ustazah. Riko Yordiansyah. Hadir Ustazah. Zilta Haji Ba'umu Is'af. Zalfa Anindia. Rasternya siapa ini rasternya? Oke, semuanya algoritma Mukabirah Saut. Dalam hitungan 3, anak-anak sudah harus algoritma Mukabirah Saut. 1, 2, 3. Oke, syukron. Oke, anak-anak sudah terlihat di layarnya masing-masing. Tematik 5 mapel IPA. Sudah? Oke. Sudah. Kita langsung masuk ke materi ya. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai di sini. Kita lanjutkan. Nah, sifat-sifat cahaya. Kemarin apa sih yang disebut dengan cahaya itu? Masih ingat? Silakan menyalakan mikrofon kemudian menjawab. Ya, siapa yang tahu apa itu cahaya ya? Sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar seperti matahari, lampu, bulan. Oke, terima kasih Mas Ahmad. Nah, cahaya itu adalah sesuatu yang bersinar. Makanya kenapa kalau kita berada di gelap kemudian ada sesuatu yang bersinar, kita bisa melihat benda yang ada di dalam situ. Misalnya anak-anak ketika masuk ke dalam kamar, kemudian tidak ada sinar apapun. Apakah anak-anak bisa melihat barang-barang yang ada di dalam kamar? Tidak. Bisa. Nah, tidak ada sumber cahaya. Nah, sumber cahaya itu seperti apa aja, Ustazah? Seperti matahari, lampu, kemudian lilin. Nah, itu adalah sumber cahaya. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk kepada sifat-sifat cahaya. Di sini Ustazah sudah memberikan gambar ada 4. Ada berapa sifat-sifat cahaya itu? Ada 4 ya. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Oke, cahaya dapat merambat lurus. Kemudian yang kedua, Cahaya menembus benda bening. cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian yang ketiga, Cahaya dapat dipantulkan
Cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang keempat? Cahaya dapat dibiaskan. Oke, cahaya dapat dibiaskan. Nah, bagaimana penjelasannya Ustazah? Nah, coba kita perhatikan gambar satu persatu ini. Jadi yang pertama, cahaya merambat lurus. Nah, perhatikan. Ini ada seorang anak, siswa. Dia melakukan percobaan. Dia melihat sebuah cahaya dari arah jauh sekali. Ya. Kemudian di antara cahaya ini ada beberapa kertas yang menghalangi. Apakah dia juga bisa terlihat? Bisa nggak? Bisa, karena cahaya itu merambat lurus. Nah, pengertiannya seperti ini. Oke, cahaya dapat merambat lurus. Kenapa cahaya bisa dapat merambat lurus? Karena ada rambatan cahaya matahari ke bumi, itulah yang terjadi siang dan malam. Salah satu bukti bahwa cahaya merambat menurut garis lurus adalah adanya gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Sinar matahari yang dihalangi oleh bulan membuat sebagian bumi menjadi gelap. Nah, kalau nggak ada cahaya maka tidak akan terlihat. Ini tentang cahaya merambat lurus. Kemudian yang kedua, cahaya dapat sebuah benda. Ketika anak-anak melakukan praktek, kemudian anak-anak menyorot gelas putih full, tidak ada bunga-bunganya, tidak ada apa-apanya, kemudian disorot. Apakah cahaya itu bisa menembus dinding seperti gambar ini? Bisa. Bisa ya. Karena apa? Karena cahaya ini dapat menembus benda bening. Kalau misalnya benda yang disorot itu seperti tembok, apakah bisa terlihat di belakang tembok cahaya itu? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena cahaya itu hanya bisa dilihat dari benda yang bening, ya kan? Kalau anak-anak melakukan percobaan, ketika anak-anak menyorot botol aqua yang biasanya dijual itu loh, apakah juga dapat terlihat cahayanya? Bisa ya, bisa terlihat ya, karena yang ditembus itu adalah benda bening. Nah, kemudian yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Nah, ketika anak-anak menyorot kaca, misalnya kacanya ada dua nih ya, yang disorot adalah kaca kanan. Apakah di kaca kiri juga dapat melihat cahaya? Bisa, dapat. Karena apa? Bisa. Karena cahayanya mantul, ya kan? Cahayanya mantul ke samping. Oke, itu cahaya yang dimantulkan. Kemudian yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ketika anak-anak menaruh pensil ke dalam air, nah, apakah pensil itu juga terlihat lurus? Tidak, pasti seperti patah ya kan. Nah, seperti di gambar ini. Jadi ini apa? Ini adalah cahaya yang dapat dibiaskan. Nah, kemudian di sini cahaya dapat dipantulkan. Jika suatu benda tidak menerima pantulan cahaya, maka mata tidak bisa melihat benda tersebut. Sehingga proses melihat terjadi adanya karena pantulan cahaya dari benda ke mata. Nah, pemantulan cahaya ini ada dua, anak-anak. Yang pertama pemantulan cahaya teratur, dan yang kedua adalah pemantulan cahaya tidak teratur. Yang pemantulan cahaya teratur itu contohnya seperti apa? Cermin kaca, cahaya merambat. Bagaimana pengertiannya itu? Apakah yang disebut dengan pemantulan cahaya teratur? Pantulan yang terjadi pada permukaan benda yang rata. Terjadi pada permukaan benda yang rata. Rata itu maksudnya apa? Yang dia itu sifatnya bening. Nah,
jadi seperti cermin. Cermin kan bening. Kemudian kaca, terus kemudian permukaan yang mengkilat seperti keramik. Nah, itu permukaan yang rata. Kemudian kalau pemantulannya tidak teratur, gimana pengertiannya? Pemantulan yang terjadi pada permukaan benda tak rata, misalnya jalan berbatu, pohon, sepatu, dan lainnya. Nah, ini maksudnya apa, Ustazah? Maksudnya adalah pemantulan tidak teratur itu ketika cahaya disodorkan ke tempat seperti ke benda-benda seperti ini, maka tidak akan tembus ke belakang. Contohnya pohon. Ketika anak-anak nyorot pohon, apakah terlihat dari belakang pohon cahayanya? Tidak. Karena apa? Karena permukaannya tidak rata. Seperti sepatu juga. Oke, kemudian di dalam IPA itu juga ada cermin. Cerminnya itu terdiri dari 3. Cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Cermin datar itu apa, Ustazah? Bayangannya itu loh yang dibentuk itu bersifat semu atau tidak nyata. Jadi ketika anak-anak melihat dengan cermin datar, maka bayangannya anak-anak itu nyata. Iya, tanya apa? Dibiaskan itu apa? Oke, dibiaskan. Belum sampai situ, Mbak. Oke, cahaya dibiaskan. Nah, coba. Nah, ini contohnya seperti ini, Mbak Askia. Mbak Hansa. Misalnya ini ya, ini sebuah pensil, kemudian ditaruh di gelas yang berisi bening. Pensil itu akan terlihat bengkok atau patah. Karena apa? Karena cahayanya itu melewati udara dan air dalam gelas yang mengalami pembengkokan arah rambat. Jadi pembiasan itu mengalami pembengkokan. Nah, itu hanya terjadi di air. Ketika anak-anak naruh sebuah apapun di dalam air, pasti akan terlihat patah. Ya kan? Karena apa? Karena ada pembengkokan arah rambat. Nah, itu namanya pembiasan atau dibelokkan. Bahasa Inggrisnya refraksi. Ya. Gitu Mbak Hansa. Oke. Oke, lanjut. Sudah Mbak Hansa? Paham? Jadi dibiasakan itu maksudnya dibelokkan. Nah, kalau anak-anak melakukan percobaan menaruh sebuah barang di dalam air, tapi tidak full ya, misalnya setengah aja nih ya, pasti akan terlihat patah. Karena apa? Karena cahayanya itu dibengkokkan, dibelokkan oleh arah rambat. Itu. Oke, sudah? Kemudian tadi sampai cermin apa ini? Cermin cembung sekarang. Datar. Oh, datar ya tadi ya. Cermin datar. Nah, jarak bayangan sama dengan jarak benda. Bayangan semu tidak dapat ditangkap layar. Jadi jarak bayangan itu loh sama dengan jarak benda. Ini kita praktek enak ini ya, anak-anak ya. Oke, kapan-kapan coba Ustazah perlihatkan video untuk praktek untuk cermin datar dan cembung dan cekung. Nah, ibaratnya itu seperti kaca yang ketika anak-anak melihat di depan kaca itu bayangannya itu tidak nyata atau tegak atau bahkan seperti mengkleong gitu loh. Pernah nggak lihat anak-anak seperti itu? Kenapa Mbak Askia? Pernah. Hamam. Oh, naam. Silakan Mbak. Oke, kemudian di cermin cekung bentuknya melengkung ke dalam. Nah, jadi seperti apa ya, kaca bundar, kemudian nanti kalau dilihat itu melengkung ke dalam. Kita itu seperti melengkung ke dalam ketika mengaca atau berkaca di depan kaca cermin cekung. Nah, bayangannya itu dibentuk berbeda-beda sifatnya. Jika benda dekat cermin, maka bayangan semu tegak dan diperbesar. Jika benda jauh dari cermin, maka bayangannya nyata dan terbalik. Nah, bayangan nyata itu apa, Us? Bayangan nyata itu adalah bayangan yang terbentuk di luar cermin dan dapat ditangkap dengan layar. Nah, biasanya cermin cekung itu digunakan sebagai pengumpul cahaya pada mikroskop. Nah, mikroskop tahu anak-anak, mikroskop itu apa? Tahu. Apa mikroskop itu? Alat untuk
Melihat barang kecil. Alat yang digunakan untuk melihat barang-barang kecil, benda-benda yang kecil banget. Kita bisa melihat bakteri atau apapun lewat ini mikroskop. Nah, mikroskop itu jadi kayak gini loh. Mikroskopnya dokter ya, Us. Iya. Laboratorium. Ya, ya tidak hanya dokter, ilmuwan, peneliti-peneliti tanaman, peneliti-peneliti hewan, biasanya juga melihat sesuatu yang kecil itu lewat mikroskop. Jadi terlihat seperti besar kalau kita melihat di mikroskop. Jadi kacanya itu bisa berfungsi untuk memperbesar benda yang kita lihat. Paham? Jadi bentuknya itu, jadi cerminnya itu bisa memberikan kita tambah jelas. Misalnya kita pengen melihat unsur tanah misalnya ya. Nanti kita lihat di mikroskop gitu. Kemudian cermin cembung. Bentuknya melengkung keluar. Nah, jadi sifat bayangannya adalah maya. Maya itu tidak nyata. Maya itu angan-angan. Iya benar. Tegak dan biru kecil. Contohnya adalah kaca spion sepeda motor atau mobil. Nah, ketika anak-anak melihat kaca di spion, itu kan seperti terlihat bagus gitu ya. Itu adalah cermin cembung. Oke, dari sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Belum. Ada berapa tadi sifat cahaya? 4. Yang pertama. Yang pertama. Ayo, katanya sudah paham. Yang pertama, cahaya dapat merambat. Cahaya merambat lurus. Contoh, gimana itu? Cahaya dapat merambat lurus itu seperti apa ya pengertiannya? Ayo, bagaimana? Cahaya dapat merambat lurus. Pengertiannya, cahaya bisa dilihat dari arah yang jauh. Yang jauh. Oke. Kenapa kok bisa dilihat? Karena ada rambatan cahaya matahari. Nah, itu adalah cahaya dapat merambat garis lurus. Kemudian, sifat yang kedua apa? Sifat yang cahaya menembus benda bening. Gimana itu pengertiannya? Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa terlihat benda yang bening. Jika jika menembus barang yang bening. Benda-benda yang bening. Ya, seperti apa? Botol plastik. Kaca bening, kacamata, lensa kacamata itu loh. Air yang jernih. Kalau kita nyorot air ya, apakah bisa terlihat? Bisa. Bisa ya. Karena apa? Karena air itu sifatnya bening, putih. Iya kan? Oke. Kemudian sifat yang ketiga apa? Cahaya yang bisa cahaya dapat dipantulkan. Contohnya tadi seperti apa? Cermin. Contohnya? Cermin dikasih senter. Kemudian cahaya itu akan memantulkan sinar. Nah, itu cahaya dapat dipantulkan. Kemudian yang keempat, sifat cahaya. Yang keempat. Cahaya dapat dibiaskan. Nah, cahaya dapat dibiaskan. Maksudnya dibiaskan itu apa? Diapakan? Belok. Saya membuat belok.
Satu benda ditaruh ke kan terlihat putus atau belok atau bengkok. Karena oleh cahaya, karena ada gelombang apa ya? gelombang elektromagnetik. Oh. Karena apa? Karena apa? Ayo. Karena mengalami pembiasan atau pembelokan. Nah, itu namanya cahaya yang dapat dibiaskan. Oke, supaya tambah hafal, yuk kita nyanyi. Sudah bisa? Cahaya-cahaya. Bisa? Yuk, 1, 2, 3. Cahaya-cahaya, alangkah indahmu, kau jadi penerang di dalam hidupku, kau merambat lurus di pantulkan. Cahaya-cahaya kami butuhkan, cahaya-cahaya alangkah indahmu, jadi penerang di dalam kau menembus benda, dapat dibiaskan, cahaya-cahaya kami butuhkan. Sudah bisa? Nah, ini lagu tentang cahaya-cahaya supaya anak-anak tambah hafal pakai peraga ya. Coba ikuti Ustazah. Cahaya-cahaya alangkah indahmu, kau jadi penerang di dalam hidupku, kau merambat lurus dapat dipantulkan. Cahaya-cahaya kami butuhkan, cahaya-cahaya indahmu jadi penerang di dalam hidupku, kau menembus benda dapat dibiaskan, cahaya-cahaya kami butuhkan. Nah, cahaya itu dapat merambat lurus, dapat dibiaskan, dapat dipantulkan. Cahaya juga dapat menembus benda. Benda yang apa? Benda yang bening. Juga dapat membelokkan arah benda. Nah, jangan sampai terkecoh. Itu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Sebentar Ustazah buka buku digital dulu. Buku tema 5 ya. Ya. Halaman berapa Ustazah? Bentar, ini saya buka. Ini siapa yang punya globe ini? Mas Al-Fatih. Nah, masih ingat nggak susunan tata surya yang kemarin? Ingat. Masih ingat susunan tata surya? Masih. Nah, yang pertama itu planet apa dulu yang dekat dengan matahari? Merkurius. Merkurius. Kemudian setelah Merkurius, Venus. Setelah planet Venus ada apa? Bumi. Nah, kita berada di planet Bumi. Makanya planet Bumi itu ada hijau-hijaunya, ada biru-birunya. Nah, karena sudah ada penghuninya, hijau-hijau itu menandakan bahwa di dalam planet itu sudah ada pepohonan, sudah ada tumbuh-tumbuhan, ya kan? Kemudian warna biru itu menandakan air atau laut yang ada di dalam bumi. Kemudian setelah bumi, planet apa lagi? Mars. Nah, ini yang planet ini anak-anak, planet yang katanya nanti kita akan pindah ke sini. Menurut ilmuwan,
planet Mars itu juga bisa untuk ditempati manusia. Tapi posisinya sekarang planetnya masih berbentuk pasir, banyak pasir-pasirnya. Tidak ada manusia yang berhuni di sana, ada pun cuma beberapa saja. Oke. Kemudian setelah planet Mars, ada planet apa itu? Jupiter. Planet Jupiter itu planet Jupiter itu ukurannya paling beda sendiri dengan yang lainnya. Ada cincin. Planet Jupiter itu adalah planet yang paling tidak ada cincinnya. Kalau ada yang ada cincinnya itu yang satunya, yang Saturnus. Nah, planet Jupiter itu adalah planet yang paling besar di antara tatanan tata surya. Jadi paling besar sekali. Tapi isinya Ustazah nggak tahu. Isinya di dalamnya ada apa? Ada pasti ada apa ya? Ada apa? Alien. Ada alien. Alien itu apa sih alien? Alien itu apa? Manusia luar angkasa. Makhluk luar angkasa. Bentuknya seperti apa? Apakah seperti manusia? Kecil. Gede banget. Pernah lihat film UFO? Pernah. Nah, ya mungkin seperti itu, tapi kurang tahu aslinya saja. Katanya sih bentuknya seperti manusia, tapi tidak ada mata. Ya ada matanya, cuman matanya tidak seperti manusia. Aneh pokoknya. Ya. Oke. Selanjutnya, setelah saya pernah lihat YouTube kan ada orang ketemu alien. Hah? Di mana? Di Jakarta itu, di daerah mana gitu. Jangan-jangan itu badut. Jangan-jangan itu badut. Orang lari tangannya panjang banget kok, Lah iya, masa alien sudah turun sekarang. Manusia nanti tambah takut lah kalau udah ada alien. Nanti diajak keluar angkasa mau anak-anak. Nggak mau. Nanti kalau anak-anak keluar angkasa harus pakai oksigen. Karena apa? Di luar angkasa itu ruangan hampa udara. Jadi tidak ada udaranya. Jadi kalau anak-anak mau keluar angkasa, mau jadi astronot, harus bawa oksigen yang banyak untuk bernafas. Nah, karena di atas angkasa itu hampa. Ketika anak-anak tidak akan bisa berdiri tegak seperti di bumi. Kalau di bumi itu kan ada gravitasinya. Kalau di angkasa anak-anak itu melayang. Jadi kakinya nggak bisa nempel gitu. Buat sholat gimana, Pasti udah itu diikat. Iya ya, sholatnya yang ngayang. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu. Ikat kakinya jadi sholatnya sambil duduk. Ya susah Mbak kalau di sana itu. Makanya rata-rata orang yang bisa keluar angkasa itu orang yang non-muslim, yang pinter-pinter, yang dari luar negeri. Ya, mereka penemu-penemu Luar negeri. Makanya harus siap mental. Karena apa? Karena di sana makanannya pun juga mungkin menggunakan oksigen, ya kan? Masa bisa makan melayang-melayang gini, seperti berenang. Tapi di sana nggak ada airnya, ya. Kalau mau kemana-mana gini-gini, ya. Nah itu. Kemudian setelah planet Jupiter ada planet apa itu? Setelah Jupiter ada Saturnus. Oke, ada Saturnus. Saturnus itu ciri khasnya ada cincinnya ya. Cincin. Saturnus apa Uranus yang ada cincinnya itu? Saturnus yang ada cincinnya. Saturnus ya yang ada cincinnya. Ya kita ini namanya ilmu ya anak-anak ya. Meskipun kita tidak tahu wujudnya, tapi ini ada dan berada di mana? Di luar angkasa. Nah, hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat seperti ini, ya kan? Karena ini berada di luar jangkauan.
Masa bisa kita berada di... Saya ada cita-citanya jadi itu tapi nggak jadi soalnya Iya, takut. ini di luar angkasa ini sangat berisiko sekali kalau tidak kuat bisa meninggal di sana. Iya, benar. Iya. Kalau oksigen nggak cukup, tiba-tiba habis ketika masih melakukan penelitian, bisa-bisa aja nanti meninggal langsung di sana. Kita pernah lihat di YouTube. Di YouTube itu ya, ada orang yang dia berada di luar angkasa sampai berpuluh-puluh tahun. Ketika pulang ke Indonesia, badannya putih semua. Ya, kok bisa? Iya kan putih. Kayak seperti fungsi tubuhnya ini tidak bisa berjalan. Karena apa? Karena di atas itu suhunya sangat luar biasa, bisa mematikan sel-sel gini. Siapa ini dapat piala ini? Mas Riko ya? Waktunya Oh, Mbak Anissa. habis. Belum, kan sampai 9.25. Iya. Lah. Oke. Harus jam 9.8. Setelah Saturnus ada planet apa itu? Uranus. Nah, Uranus ini juga termasuk salah satu planet yang ada di antara pusaran tata surya. Kemudian setelah itu ada planet apa yang terakhir? Pluto. Bukan Pluto. Pluto itu bukan termasuk planet. Dia itu bendanya itu enggak seperti planet. Namanya apa? Ada setelah Uranus itu Neptunus namanya. Neptunus, planet Neptunus. Ada enggak? Pluto itu terakhir. Iya, Pluto itu yang paling akhir. Tapi dia juga kadang enggak disebut sebagai Pluto. Pluto planet. Karena apa? Karena Pluto ini kecil. Nah, lebih kecil dari planet-planet yang lain. Makanya dia juga kadang tidak disebut sebagai planet. Nah, bumi ini juga planet anak-anak ya. Jadi kita berada di planet bumi. Udah ada manusianya, udah ada tumbuhannya, udah ada hewannya. Yang lainnya tidak ada manusia. Adapun manusianya beberapa aja yang hinggap atau bersandar ketika ada yang melakukan penelitian di luar angkasa. Ada katanya planet yang banyak katanya kalau tinggal di situ nanti tulang misal kalau ada yang lahir itu bakal gitu lahir di sana. Di mana itu? Planet mana? Planet mana? Planet mana? Tahu pokoknya pernah dengar gitu loh, Mas. Itu tuh apa ya ya. Ya mungkin aja Mbak. Karena kan tidak semua planet itu bisa ditempati oleh manusia. Karena apa? Karena dilihat dari itu susunan ini loh. Kisaran. Kisaran ini perhatikan anak-anak. Nah, ini coba perhatikan. Nah, ini itu ada lingkarannya. Jadi planet-planet ini berputar pada porosnya. Misalnya ini yang dekat dengan matahari adalah Merkurius. Nah, Merkurius ini punya lingkaran sendiri untuk mengitari bumi dan bulan. Nah, planet Merkurius ini tidak akan mungkin dihinggapi oleh manusia. Karena apa? Karena terlalu dekat dengan matahari. Panas. Coba, misalnya kita berada di sini, kita pasti langsung gosong paling ya. Tidak kuat. Panas sekali. Itu langsung jadi semua. Iya, jadi manusia goreng, manusia bakar nanti. Nah, jadi ini tuh terlalu dekat dengan matahari. Manusia tidak akan kuat jika dia berada di sini. Makanya Allah menempatkan kita di bumi. Karena apa? Bumi ini juga sedang. Maksudnya sedang apa? Dia tidak terlalu jauh dari matahari dan dia juga tidak terlalu dekat dengan matahari. Makanya kita bersyukur berada di bumi. Karena apa? Karena di sini itu hawanya tidak terlalu panas, juga tidak terlalu dingin, ya kan? Itu.
planet-planet ini punya lingkaran sendiri-sendiri. Mereka berputar pada porosnya. Merkurius juga berputar pada lingkarannya. Tidak mungkin tiba-tiba matahari ke sini, tidak. Ketika bumi ini terjadi panas sekali, maka bumi ini mengitari matahari. Nah, makanya terjadi siang. Ketika bumi gelap, maka bumi mendekati bulan dan agak jauh dari matahari. Ini ada porosnya sendiri-sendiri anak-anak. Ada lingkarannya sendiri. Berputar ya Ustazah? Iya, berputar pada porosnya. Tidak akan mungkin bumi ini langsung berpindah pada posisi Merkurius. Tidak. Tidak akan mungkin tiba-tiba menjauh dari matahari kemudian berpindah di tempatnya bumi. Nah, tidak mungkin. Karena apa? Udah ada porosnya sendiri-sendiri. Berputar sesuai porosnya. Maka kenapa kok ada siang dan malam? Karena berputar. Bumi berputar. Berputar seperti ini. Oke, gitu. Itu untuk mengenai tata surya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke. Jadi intinya kita harus bersyukur ya. Sekarang kita harus bersyukur kepada Allah karena apa? Kita diberi nikmat yang luar biasa. Ya, kita bisa mengetahui beberapa cermin cahaya. Kita ada cahaya lewat apa? Matahari dan benda-benda yang bersinar yang lainnya. Nah, kemudian kita juga berada di bumi yang mana? Bumi itu planet yang pas untuk dihuni manusia. Nah, ini globe yang dipasang dipasang oleh Mas Al-Fatih ini globe. Globe itu apa? Globe itu ini. Nah, seperti ini globe. Nah, isinya apa? Isinya adalah peta Indonesia. Bukan Indonesia aja dan peta seluruh dunia. Globe itu peta seluruh dunia. Kalau anak-anak pengen melihat daerah Saudi Arabia, berarti lewat kemana? Nah, lewat di globe ini. Pernah lihat globe nggak anak-anak? Pernah di sekolahan. Nah, iya. Kita ke sekolahan, kita lihat globe ya. Jadi kita bisa tahu posisi Surabaya itu berada di mana. Surabaya itu dekat nggak sama Singapura? Surabaya itu dekat nggak sama Aceh? Nah, itu bisa kita lihat dari globe ini. Yang dipasang sama Mas Al-Fatih ini loh. Nah, ini globe. Nah, di dalam sini itu sudah ada beberapa daerah semua negara. Ada Singapura, Malaysia, ada Malaysia, ada Myanmar, ada Saudi Arabia, semuanya ada di sini. Oke. Kalau dia dari sini, Indonesia itu kecil. Nah, kecil hanya beberapa aja. Coba perhatikan Mas Al-Fatih, Indonesia di mana? Nah, ini. Nah, ini Indonesia kecil banget tuh, hanya segini tok. Ini loh, coba Ustaz spoilet ya, punya Mas Al-Fatih ya. Nah, ini Indonesia. Nah, Surabaya berada di sini, Jawa Timur di sini. Ini di bawah ini. Ini Jakarta di sini. Kalau pojok sini, ini udah masuk Aceh ini, Aceh Papua, kan? Nah, kalau ujung sini yang paling pojok kiri, nah itu Aceh itu ya, Banda Aceh. Kalau Aceh itu lebih dekat itu lewat laut itu lewat apa Mas? Dekat dengan apa? Dekat dengan Kuala Lumpur, ya kan? Kuala Lumpur, iya bener ya. Kuala Lumpur tuh Malaysia. Nah ini, nah kita bisa melihat ya semua keadaan yang ada di dunia itu lewat globe ini, di mana petanya, di mana tempatnya itu lewat ini. Oke, gitu ya. Nah, ini Jawa di sini. Paling pojok dekat dengan air ini loh. Putih-putih ini air. Putih biru ini air. Nah, iya biru. Biru ini laut atau air. Nah, ini loh ada lautnya yang banyak luar sekali, luas samudra. Nah, kalau kita ke sini kita bisa melihat Australia. Nah, Australia di sini. Nah, ini Australia. Kalau ke atas lagi kemana? Ke atas. Nah, itu Tiongkok.
Tiongkok di sini. Tiongkok agak besar ya. Tiongkok itu agak dekat dengan India. Nah, ini. Agak dekat dengan India. Ini India. Aceh-Aceh, Hollywood. Nah, Pakistan juga ada. Irak di mana, Mas? Irak atau Saudi Arabia? Saudi Arabia di mana? Nah, ini Saudi Arabia. Ada Sungai Nil di sini juga ya. Ada nggak? Ada Sungai Nil. Sungai yang warna merah itu loh. Nah, ini Saudi Arabia. Ada Kairo, Mesir. Kemudian ada ini Libya, negara Afghanistan. Nah, semuanya kita bisa lihat negara di global, gitu ya. Oke, sudah, terima kasih Mas Al-Fatih. Anak-anak, untuk materi kita sudah selesai sampai sini. Kita lanjutkan besok lagi ya. Tidak ada tugas. Ya. Oke. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.